Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Wida Ningrat. Saya mahasiswi dari Stikes Horijon Karawang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Nenek Hajamin yang berjudul diet asam urat dan teknik relaksasi untuk menghilangkan rasa sakit pada penderita asam urat. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan tentang asam urat. Apa sih itu asam urat itu? Jadi, asam urat itu adalah radang sendi yang disebabkan oleh timbulnya kristal asam urat di persendian. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan metabolisme purin. Purin adalah protein yang mengalami metabolisme dalam tubuh menjadi asam urat. Kadar asam urat normal untuk laki-laki adalah 7 mg. Sedangkan untuk wanita adalah 51 mg. Kadar asam urat dalam tubuh berasal dari makanan atau metabolisme tubuh sebagian besar akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Kadar asam urat dalam tubuh akan meningkat apabila masuk makanan, urin banyak, produksi meningkat, dan pengeluaran atau ekstensinya terganggu. Seperti itu. Nah, kemudian ini lanjutannya. Jadi gout atau asam urat itu dibagi menjadi dua, yaitu gout primer adalah hiperurinsemi yang disebabkan oleh pengeluaran asam urat dari tubuh yang sedikit atau produksi asam urat yang berlebihan. Yang kedua itu ada gout sekunder atau hiperurosemi yang disebabkan oleh obat-obatan atau penyakit lain, misalnya kanker darah, seperti itu. Nah, sekarang apa itu diet asam urat? Jadi, diet asam urat adalah jenis dan komposisi makanan yang diatur untuk penderita asam urat. Protein termasuk mikroprotein. Hasil akhir adalah asam urat. Apabila kadar asam urat dalam darah meningkat, dapat terjadi penimbunan asam urat pada sendi, tangan atau kaki sehingga menyebabkan rasa sakit. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih tujuan diet asam urat itu? Jadi, untuk mengurangi kadar asam urat. Kedua, memperlancar pengeluaran asam urat. Ketiga, memperoleh berat badan normal. Nah, selanjutnya perbedaan diet asam urat dengan makanan biasa. Yang pertama, rendah purin yaitu 120 sampai 150 mg. Kalau makanan normal seharinya itu dapat mencapai 600 sampai 1000 mg. Nah, kedua, hindari arang tinggi untuk membantu pengeluaran asam urat. Ketiga, lemak dibatasi karena cenderung menghambat pengeluaran asam urat. Dan yang terakhir yaitu banyak minum untuk membantu pengeluaran asam urat. Seperti itu. Nah, selanjutnya makanan yang tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat. Yang pertama itu ada jeroan seperti jeroan ayam, ayam belah, bebek, kambing, sapi yang di dalamnya itu ada pankreas, kayak ginjal, itu tidak boleh ya untuk penderita asam urat. Seperti itu. Kedua ada daging merah. Daging merah di sini itu seperti kambing, sapi juga mengandung urin tinggi, jadi tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat. Seperti itu. Kemudian ada makanan laut seperti seafood, seperti ikan teri, udang, kepiting, dan kerang, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada produk susu. Produk susu, sebuah studi menunjukkan bahwa susu dan produk olahan seperti keju dan yogurt berpotensi memicu kadar asam urat tinggi. Jadi untuk penderita asam urat
boleh dijauhi untuk produk susu seperti yogurt, keju seperti itu. Kemudian ada alkohol. Alkohol jelas ya tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat. Seperti itu. Dan selanjutnya ada sayuran. Sayuran merupakan makanan sehat yang banyak dianjurkan untuk dikonsumsi, namun tidak untuk penderita asam urat. Ada jenis sayuran yang mengandung purin tinggi. Beberapa di antaranya adalah kembang kol, kacang-kacangan, bayam, asparagus, dan jamur. Itu tidak diperbolehkan ya untuk penderita asam urat. Nah, kemudian minuman manis. Minuman manis kemasan yang tinggi gula dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Hal ini disebabkan karena fruktosa yang terkandung dalam makanan kemasan dapat merangsang produksi asam urat berlebih. Ya, selanjutnya makanan yang dibatasi pada penderita asam urat. Di antaranya adalah seperti tadi ada jeroan seperti hati, jantung, dan ampela. Terus yang kedua makanan laut termasuk kerang, udang, dan teri. Ketiga ada daging merah seperti daging sapi, kambing, dan domba. Keempat itu ada daging olahan termasuk salimi dan ham. Kelima itu ada minuman manis seperti soda dan jus buah. Itu tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat ya. Nah, yang terakhir ada minuman mengandung alkohol. Itu jelas tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat. Nah, yang terakhir ada obat tradisional nih yang baik untuk penderita asam urat. Ada jahe, daun salam, ada kunyit, cuka apel, biji seledri, kembang sepatu, ada broto wali, ada miniran hijau, tanaman jelatang, dan terakhir ada bunga dandelion. Itu. Nah, selanjutnya ada ini nih. Ada teknik relaksasi napas dalam untuk penderita asam urat. Nah, jadi di keluarga nenek ini bisa mengajarkan kepada neneknya teknik relaksasi ketika neneknya sedang asam uratnya tinggi, sedang nyeri, ada nyeri di persendian seperti itu. Nah, jadi seperti ini caranya, boleh diikutin ya. Nanti biar ibu ini, anaknya bisa mengasih tahu kepada ibunya. Tuh. Jadi seperti ini nih ya tekniknya itu. Sekarang kita bisa ya mempraktekkan ya. Coba sekarang yang santai, yang rileks saja, yang rileks. Nah, yang pertama itu ciptakan kondisi lingkungan yang tenang. Tenang dulu ya semuanya. Tenang. Usahakan rileks, jangan tegang. Nah, kemudian kita mulai ya. Pertama kita menarik napas. Tarik napas, hitung sampai 3. Berhenti. Kemudian buang. Perlahan-lahan hembuskan dari mulut. Nah, kita bisa melakukan teknik tarik napas dalam selama 3 kali. Coba sekarang tarik napas yang dalam, hitung sampai 3. 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi, tarik napas, hitung 1 sampai 3, kemudian buang. Nah, seperti itu. Ketika tadi kita sedang melakukan tarik napas dalam, diusahakan tangan, kaki, dan seluruh tubuh itu rileks ya. Ya, rileks. Nah, itu bisa mengurangi rasa nyeri kepada ibu yang mengalami asam urat. Seperti itu. Nanti keluarganya bisa memberitahu ibunya agar melakukan teknik tadi. Teknik relaksasi napas dalam. Dan yang tadi yang saya sudah jelaskan, diet pada penderita asam urat. Nah, nanti keluarganya bisa memberitahu kepada ibunya makanan apa aja sih yang gak diperbolehkan buat penderita asam urat, terus makanan yang diperbolehkan buat penderita asam urat tuh apa aja, seperti itu. Nah, kemudian apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu mau nanya apa, Bu? Ibu mau nanya
Tanya apa? Tanya apa ya? Nah, Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau Ya, nanya. boleh, silakan. Tadi kan belum jelas Bu masalah sayuran. Apa Sayuran apa saja? Apakah kangkung boleh Bu? Oh, seperti itu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah ada di materinya. Nah, ini Ibu bisa lihat ya. Sayuran ini sayuran yang tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat. Jadi saya akan jelasin ya. Sayur kangkung itu jelas tidak boleh ya Bu untuk diberikan kepada penderita asam urat karena itu mengandung urin tinggi, ada gasnya, banyak gasnya. Jadi tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat. Seperti sayur kembang kol, kacang-kacangan, bayam, asparagus dan jamur. Jelas itu tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat ya. Gimana? Sudah jelas? Jelas Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Tangkil, Bu. tangkil. Nggak boleh. Oh iya, tangkil juga Bu ya. Ya lupa Tangkil jelas nggak boleh ya. Itu kan termasuk ke kacang-kacangan. Jadi tidak boleh. Itu mengandung urin tinggi. Ya, jadi tidak boleh ya Bu. Tidak boleh makan sayuran dan kacang-kacangan seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas Bu. Oke, kalau begitu cukup sekian ya penyuluhan dari saya. Terima kasih ya ibu-ibu Sama-sama. atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.